Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa yang kami sembah dan muliakan, melalui dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur oleh karena kasih setia-Mu dan rahmat-Mu bagi kami yang senantiasa nyata. Bahkan saat ini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa memohonkan, biarlah Tuhan menolong kami, berikan sikap hati yang benar bagi kami, belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Pakailah hamba untuk menjadi alat saluran berkat firman, dan menolong kami sekalian untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 24 dan 25. Yohanes 21 ayat 24 dan ayat 25. Kita baca bersama-sama ayat-ayat ini, Yohanes 21 ayat 24 dan ayat 25. Oke. Dalam hitungan yang ketiga, mari kita baca secara perlahan-lahan. 1, 2, 3. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ayat 25. Masih banyak hal-hal lain yang lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat membuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, ini ayat 24 ini sesuatu yang sepertinya membuat menarik. Kalau di dalam ayat 24 dikatakan dialah murid yang memberi kesaksian. Itu bicara tentang siapa? Saya membaca, kebetulan sekali saya pernah meneliti Injil Yohanes itu dan sudah membaca berkali-kali pada waktu saya studi S2. Dan menarik, pada waktu saya menulis tesis berkaitan dengan Yesus ini, biasa saya sebutkan Yesus, tapi kemudian di hati saya harus terlalu menyebutkan nama Tuhan Yesus. Dia bukan hanya nama Yesus, tapi sampai saya merasa tidak layak kalau hanya menyebutkan Yesus, tetapi harus dengan Tuhan Yesus. Nah, kemudian saya melihat beberapa hal yang sangat menarik di Injil Yohanes. Injil Yohanes ini yang menulis adalah Yohanes sendiri, tapi dia tidak menyebutkan namanya. Dia cuma pakai dua istilah di Injil Yohanes kalau dia menyinggung dirinya. Dia menyebutkan istilah murid yang lain dan murid yang dikasihi Yesus. Saudara-saudara, mana lebih bagus mungkin kalau diajukan pertanyaan, siapa murid yang dikasihi Yesus? Itu pertanyaan itu, apakah baik pertanyaan itu? Dulu waktu saya di sekolah di SD ke SMP kan, guru membuat pertanyaan soal agama, siapakah murid yang dikasihi Yesus? Jawabannya siapa? Yohanes ya. Ya itu jawaban kita. Tetapi sebenarnya Yesus mengasihi semua murid. Tetapi ungkapan Yesus mengasihi Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus, itulah sebuah pernyataan atau ungkapan yang disebutkan oleh seseorang yang betul-betul mengalami dan merasakan Yesus Kristus itu. Saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes ada 5 bagian yang menuliskan murid yang dikasihi Yesus. Kalau seperti saya tanya tadi, siapakah dia yang mengklaim dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus? Satu-satunya cuma Yohanes. Kalau Paulus dalam surat-suratnya ditulis begini, dari Rasul Paulus, dari Paulus, Rasul Yesus Kristus. Itu ciri dari surat-surat Paulus ya, dari Paulus, Rasul Yesus Kristus. Tapi kalau Yohanes, dia menuliskan murid yang lain, yaitu murid yang dikasihi Yesus. Tidak ada kata paling ya,
Ada orang bilang begini, siapakah murid yang paling dikasih Yesus? Tidak ada. Tapi di sini Yohanes mengatakan dia adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Yohanes mengaku diri sebagai murid yang dikasihi Yesus. Yohanes menyatakan dirinya, menganggap dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pengakuan Yohanes ini, saya mengangkat tema hidup sebagai murid yang dikasihi Yesus. Hidup sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya harus menyadari bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita harus dengan iman dapat berkata terutama pada diri sendiri, saya dikasihi Tuhan, saya dikasihi Yesus. Bisakah kita berkata pada diri sendiri, ini betul-betul dari hati, saya dikasihi Yesus. Saudara-saudara, pertanyaannya, ketika kita menyadari dan dengan yakin mengaku sungguh-sungguh, menyatakan diri, menganggap diri sebagai saya dikasihi Yesus atau sebagai yang dikasihi Yesus, apakah yang harus kita lakukan? Bagaimana seharusnya kita bersikap? Ya, sebenarnya kita agak segan mungkin ya. Saya pada waktu saya merenungkan firman Tuhan 1 minggu, ungkapan murid yang dikasihi Yesus. Siapa yang mengatakan itu? Yohanes. Siapa itu Yohanes? Dia yang tulis Injil ini. Pada waktu dia tulis Injil ini, dia tidak menyebutkan dirinya, tapi dia menyebutkan dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Apakah saya bisa menyatakan di diri saya dikasihi Yesus? Sudah bisa berkata pada diri sendiri bahwa Anda dikasihi Yesus? Harusnya seperti itu. Saudara-saudara, belajar dari pribadi Rasul Yohanes, kita akan belajar 3 sikap yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang yang menyadari bahwa dia adalah murid Kristus. Tentunya yang pertama dia harus sadar dia murid Yesus dulu, dia harus menyadari bahwa dia adalah murid yang dikasihi Yesus atau orang yang dikasihi Yesus. Dan saya sambil memberitakan bagian ini, saya merindukan Bapak Ibu merenungkan, saya dikasihi Yesus kan? Saya dikasihi Yesus, begitu. Dan ketika kita menyadari itu, saudara, harusnya ada 3 sikap yang harus kita lakukan kalau kita betul-betul pribadi yang dikasihi Yesus. Minta maaf sebentar, saya akan singgung sedikit dalam bahasa Inggris, tapi saya terjemahkan karena lebih tepat garis-garis besar bahasa ini mungkin disampaikan dalam bentuk bahasa Inggris sedikit, tapi saya akan coba jelaskan, bukan saya coba jelaskan, tapi saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Nah, sikap-sikap apakah itu? Yang pertama, kita perhatikan pasal 13 ayat 23. Pasal 13 ayat 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kemudian 19 ayat 26. Kita lihat 19 ayat 26. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Jadi yang pertama, saudara, sikap yang harus dilakukan oleh seseorang yang menyadari bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Yesus ialah dia harus ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Dia ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Dalam bahasa Inggris disebut dengan friendly, bersahabat. Ada lagu, ada satu sobatku yang setia. Tahu lagunya kan tidak kan? Itu saya pertama kali dengar lagu itu tahun 99 lah. Mereka ada KKR dari Manado datang ke Manokwari. Kemudian mereka buat KKR di mana ini? Di belakang Royal. Kemudian ada trio menyanyi lagu ini. Ada satu, saya terpesona lagunya, kata-katanya. Namanya Yesus. Kita bisa nyanyi kan? Pelan-pelan tanpa musik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah
menyadari bahwa dia dicintai oleh Yesus, tentunya murid itu juga harus selalu ingin ditemani oleh Yesus. Dia selalu ingin bersahabat dengan Yesus. Coba kita lihat di 19 ayat 26, 13 ayat yang ke 23 tadi. Ini dalam proses perjamuan, persiapan perjamuan, Yesus mau berpisah dengan mereka. Mereka itu duduk tapi tidak pakai kursi. Mereka duduk bersandar tangan, misalnya ini satu orang bersandar begini ya. Makanya dikatakan bersandar. Ada satu orang, Yohanes, dia bersandar, duduk bersandar dekat dengan Yesus. Mungkin sebelah kiri kan, sebelah kanan. Kemudian dia bertanya kepada Yesus, Guru. Jadi Yesus berkata, salah seorang dari kalian akan menyerahkan aku. Kemudian dia tanya, Guru siapa? Siapa orang itu? Dan Yesus bilang kepada orang yang dia akan mencelupkan bersama-sama, dijelaskan itu. Ya kalau kita lihat di ayat, saya akan menjelaskan terlalu panjang. Tetapi rupanya Yudas juga duduk dekat Yesus. Tapi yang dekat Yesus punya motif berbeda, ya kan? Satu punya motif karena cinta, karena dia merasa diri dikasihi oleh Yesus. Satu motif politik. Kalau saya membaca, Yudas itu dia punya latar belakang politik, tetapi dia juga punya motif untuk jual Yesus. Karena serakah, karena uang. Dua-dua dekat Yesus, tapi motifnya berbeda. Banyak orang Kristen suka dekat dengan Yesus, sepertinya dekat dengan Yesus atau bersekutu, rajin berdoa. Tapi ingat, ada dua motif. Ada yang karena cinta kepada Yesus, karena merasa dicintai oleh Yesus, tapi juga oleh karena ada tujuan-tujuan tertentu, mencari keuntungan. Yohanes menjelaskan Yudas itu bendahara dan dia seringkali pakai uang kas. Berarti dia korupsi ya, uang kas. Dan saudara-saudara saya kasih Tuhan Yesus Kristus, orang yang dikasih, merasa diri dikasih oleh Yesus Kristus, dia ingin selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, artinya selalu merindukan persekutuan dengannya, selalu merindukan persahabatan dengannya, atau yang disebut dengan friendly, bersahabat dengan Yesus. Sahabat yang sejati tidak akan menikam dari belakang. Betul tak? Supaya ada orang dekat, oleh karena ambisinya, oleh karena mau mencari keuntungan atau mencari jabatan, dia tikam dari belakang. Sakit dah itu. Sakit ya? Sakit. Pernahkah saudara ditikam dari belakang? Maksudnya ditikam ini maksudnya menghancurkan saudara. Oh, dekat-dekat. Ini sama Yudas, oh, dekat. Ah, iya guru, ya. Tahu-tahu dia rongrong dari belakang. Menyakitkan, tapi ingat, ada satu sahabat sejati. Dia selalu ingin supaya kita bersahabat dengan dia. Apapun motif kita, tetapi dia ingin selalu supaya kita, yaitu Yesus Kristus. Jadilah sahabat yang betul-betul punya motif. Oleh karena apa? Kita mau merindukan persekutuan dengannya. Jadi dalam 13:23 ini, penulis Injil ini tidak menulis namanya. Dan dia tidak menuliskan namanya, saya Yohanes. Berarti dia senang dengan gelarnya, murid yang dikasihi oleh Yesus. Apakah kita juga senang dengan gelar atau ungkapan saya dikasihi oleh Yesus? Ataukah kita bisa dengan gamblang mengatakan saya dikasihi Tuhan, saya dikasihi Yesus? Tidak usah bicara tentang orang lain, tentang diri kita. Dan kita stop untuk melihat orang lain dulu berbicara, kok dikasihi Yesus? Tidak usah. Tapi kita punya pengakuan dalam kesadaran diri dan ingin selalu bersama dengan dia, ingin selalu dekat dengan dia. Ayat selanjutnya yang tadi 19 ayatnya ke-26. Dalam 19 ayat 26, di situ saudara tahu yang dekat kaki salib Yesus. Jadi Yesus kan disalib. Yang dekat di kaki salib Yesus itu 4 perempuan. Dan cuma 1 laki-laki. Coba kita lihat ayat 25 dulu. Kita lihat ayat 25. Oke, mulai dari ayat 25 ya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Siapa itu? Maria. Kemudian saudara ibunya. Sudah tahu siapa saudara ibunya? Ini mamanya Yohanes. Namanya Salome. Dia tidak pamit, itu satu mama.
Kelihatan dia mentalnya, kita lihat dia bukan orang yang mau cari muka toh. Jadi kalau dia bilang saya murid yang dikasih Yesus, itu bukan untuk menyombongkan diri, tapi klaim untuk dirinya sendiri, bukan pamer kepada orang lain. Dan karena model orangnya orang rendah hati, sekalipun dia buat sesuatu dia bilang murid yang lain, dia tidak sebut murid. Saya langsung pergi ke sana. Apalagi ini yang terus dibawa kaki salib Yesus disebutkan apa? Satu, berdiri ibunya, ibu Yesus, Maria. Kemudian saudara ibunya, Salome. Kalau kita lihat di bagian lain namanya Salome. Terus Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan siapa? Siapa itu? Yohanes. Jadi satu-satunya murid yang 12. Satu kan sudah gantung diri loh, Yudas. Murid yang 11, satu-satunya yang dekat kaki salib Yesus sampai Yesus mati dekat salib Yesus, hanya orang yang mengklaim diri murid yang dikasih Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia dekat dengan Yesus. Ini menjelaskan tentang betapa dia ingin selalu ada bersama dengan Yesus, sekalipun Yesus sedang dipermalukan di kayu salib. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Anda orang yang dikasih oleh Yesus? Yakin Yesus mengasihi saudara. Tapi sebagai orang yang dikasih oleh Yesus, tetaplah bersahabat dengan Dia. Tetaplah ingin merindukan persekutuan dengan Dia melalui doa. Kan kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada Allah besar dan Allah kecil, tidak ada, sama. Tetapi Yesus Kristus itu karena karyanya di kayu salib jadi perantara bagi kita. Bahkan saudara, Yesus ini yang kita sebut dengan kalau orang Yahudi mereka tidak mengakui bahwa dia adalah Mesias, tapi dia Mesias, Raja. Dan dia mengasihi kita, dia mencintai saudara. Makanya lagu tadi kan, ku dikasihi Yesus. Kalau lagu populer yang sering kali kita dengar apa? Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Nah kalau kita sudah belajar dalam Alkitab dan kita telah mengalami Yesus, kita berkata, Yesus sayang padaku, ini yang ku rasakan. Dan karena itu kita ingin selalu dekat dengan Dia. Amin. Selalu dekat dengan Yesus. Tapi kalau kita bilang saya ingin selalu dekat dengan Yesus, pas kita ada di tempat orang banyak, ya kita tidak mau menunjukkan bahwa kita dekat dengan Yesus. Orang dekat dengan Yesus bukan selalu sebut nama Yesus ya. Ada orang menyebut nama Yesus sembarangan. Dia kaget sedikit dia sebut nama Yesus. Aduh, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, sia-sia. Jangan ya. Walaupun di Facebook kan di mana orang, ada kan orang kalau kaget dia sebut nama Yesus. Saya juga mau kasih contoh sedikit, tidak mau. Sebut nama Yesus. Itu menyebut bukan dalam rangka dia mau menyembah Tuhan, mau bersahabat, tapi karena dia kaget saja kan, atau memang sudah jadi kebiasaan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau ada yang di sini seperti itu, bertobat, tidak usah lagi. Kita menyebut nama Tuhan ketika kita merasa bahwa Dia adalah sahabat dan kita membutuhkan Dia, karena Dia mencintai kita. Amin. Coba saudara misalnya berteman, baru tiap kali itu ada satu teman sebut kau nama sembarangan terus. Saya juga kalau orang tinggal sebut-sebut siapa nama tidak ada maksud apa-apa juga sebenarnya. Maksudnya kau itu apa ya? Tapi itu manusia ya. Saya bilang begitu karena di Manokwari, bukan di Manokwari, di mana-mana banyak orang dia kaget sedikit dia sebut nama Yesus. Benar atau betul? Benar dan betul. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang yang dikasihi oleh Yesus atau merasa diri dikasihi, dicintai, disayangi oleh Yesus. Yang pertama ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, berempati. Orang yang berempati. Apa itu berempati? Dalam bahasa Inggris itu empati. Ada saya sebutkan. Apa itu berempati? Mempunyai empati atau turut merasakan, memiliki perasaan yang sama dengan orang yang mengalami pergumulan. Apa kaitan dengan Yesus? Yesus pernah menceritakan sebuah perumpamaan.
Yaitu orang lihat ada orang miskin, orang yang tidak punya baju, kita beri makan, kita memberikan dia pakaian, kita memberikan dia tumpangan. Dan Yesus berkata, apa yang kamu lakukan kepada orang ini, engkau melakukan untuk aku. Jadi Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai orang miskin, orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang sakit, para janda, anak yatim. Jadi kalau kita merasa diri dikasih oleh Yesus, maka kita harus memiliki empati kepada orang, empati atau perasaan yang perasaan yang sama dengan orang yang bergumul. Dulu waktu saya kuliah S2, saya ambilkan pendidikan. Kemudian saya mendalami juga konseling. Dan saya tahu saya punya karunia untuk mendengar. Konseling kan itu mendengar aja. Tapi saya berhenti konseling orang karena kalau orang konseling saya merasa saya sampai tekanan darah naik tinggi. Akhirnya kalau orang minta konseling, saya tanya saja, saya doakan, dan saya mulai menguasai diri saya. Karena saya merasa seperti saya yang mengalami pergumulan itu. Nah, ini mungkin kebablasan namanya. Namun yang dimaksud dengan empati di sini adalah kita merasa sebeban sepenanggungan, sehingga apa yang ada pada kita, kalau kita bisa bantu, kita bantu dia. Kalau kita bisa bantu dengan mendengarkan keluhannya, siapkan telingamu untuk mendengar orang punya cerita tentang pergumulannya, dan stop cerita kepada orang lain, biarkan kita dengar saja. Karena teknik konseling sebenarnya adalah bukan kita bicara tentang orang itu atau menasihati dia, tapi mendengarkan apa yang menjadi keluhannya. Kadang-kadang di dalam duka cita seperti itu, kita duduk aja bersama-sama dengan dia berduka, kita duduk, kita sama-sama dia, tidak usah sabar ya, Tuhan menguatkan, tidak perlu kata-kata itu. Kadang perlu juga, tapi menurut saya tidak. Diam aja duduk dan orang itu sudah merasa terhibur, ya kan? Dia kan sudah di surga, jadi duduk saja tenang bersama dengan dia, berempati dengan dia. Dia menangis, kita juga menangis. Bukan air mata buaya. Ada orang ini cerita, mungkin kita juga tahu ceritanya. Pak Aceh itu udah mau pergi ke rumah duka. Sebentar dalam perjalanan di mobil, mereka itu mop sampai tertawa lucu-lucu di mobil. Setelah dekat, jadi mereka lucu-lucuan sampai di rumah duka, belum turun dari mobil sudah itu kejadian berkali-kali. Dan ada satu anggota pemuda saya juga dulu, dia memang main begitu, pergi ke kampung saya, karena ini itu mungkin juga dia akan dengar, nanti dia akan tertawa karena dia waktu itu masih nakal. Sekarang sudah bertobat, sudah pindah tua. Dia pergi kampung, di sepanjang jalan dia mop, tapi pas turun dari mobil dia yang berteriak langsung pergi. Tapi air mata buaya itu jalan itu, dia cuma tipu-tipu saja. Sampai di mobil dia tertawa lagi, dia bilang, kamu lihat tadi. Itu bukan empati itu ya. Empati itu kita merasa sebeban sepenanggungan. Ketika mereka bermasalah, bergumul dengan persoalan, banyak. Saya mau ulang. Mari kita siap, ada orang datang. Kita punya waktu, ada Kak Leo sempit, tapi dengar saya. Saya pernah terima telepon lama sampai saya telinga itu panas. Tapi sekarang puji Tuhan ya, HP sekarang kita kasih speaker saja. Cuma harus dengan kita sendiri, tidak boleh ada orang lain. Nanti orang dengar lagi, kasihan. Orang berpergumulan yang lain dengar saja, bersimpati. Atau saya punya mata ini sudah agak kabur-kabur. Jadi kemarin itu kayaknya saya ketemu dengan Pak Tony kayaknya di kesini. Lalu di mobil kemarin kan. Tapi karena saya mata kabur, sudah lewat pas saya gini, Pak Tony kapan dia kasihan, dia kasih jalan buat saya, memberikan salam. Tapi atau Pak Teo kan, saya mata ini kabur sekarang. Jadi orang yang ganteng tambah ganteng gitu. Pas saya sudah marah, itu Pak Tony tadi kan. Ya terus saya lewat saja lurus saja kan. Saya buka kaca sebagai bentuk salam. Ini hanya sekedar orang kasih jalan kok baru saya. Nah, itu kelemahan manusiawi. Kelemahan manusia lewat baru ingat. Kita jalan, baru di jalan kita lihat waktu saya, Pak Yos, Bu Delvi dan Ibu Heni tanggal 31 malam ya, 31 malam Desember. Yang kita ada kumpul bahan itu baru kita bagi-bagi ke orang-orang itu, kita kumpul beras. Orang lain beribadah di gereja, kami jalan tuh.
Dan kita lihat, kasihan orang-orang Kristen, mama-mama ada jual karena cari uang. Dan ketika kita bawa beras itu mereka, aduh macam tidak tahu, kemudian menangis, ada yang menangis, air mata, aduh terima kasih. Kita tidak ibadah perpisahan tahun malam ini karena tidak ada uang untuk beli beras. Dan sekarang kita semua beras. Kadang-kadang kita merasa biasa saja. Nah, mari kita lihat apa contohnya di sini. Yohanes mempunyai empati. 19 ayat 25 dan 26 itu saya tadi sudah kita baca. Jadi Yohanes tetap ada di dekat salib. Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan menurut saya. Pertama, karena Maria itu dia punya tante atau bibi, mama tua. Karena Salome kan mamanya Yohanes, dan Yohanes itu saudaranya Yakobus. Ya, mereka punya mama namanya Salome. Salome punya kakak itu Maria. Pasti Maria sedih sekali, dan Yohanes mendampingi Maria karena itu tantenya. Oke. Tapi hal yang kedua, karena Yohanes ingin dekat dengan Yesus. Betul, kita sudah bahas tadi. Saudara, oleh karena Yohanes punya empati yang begitu besar, merasa sebeban sepenanggungan dengan Maria, maka Yesus memberikan tanggung jawab yang luar biasa kepada Yohanes. Ayat 26. Dia katakan apa? Mari kita baca sama-sama. Ayat 26. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakku." Kemudian ayat 27. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Murid itu siapa? Dia tidak sebutkan. Sesudah itu Yohanes menerima dia di rumahnya. Jadi akhirnya Yohanes menjaga, melindungi, memelihara Maria ibu Yesus sejak saat itu. Ini adalah bentuk empati. Akhirnya dia diberikan tanggung jawab yang besar, yang mulia. Dan tapi ada pelajaran juga di sini. Yesus Kristus sekalipun dia tersalib, dia tetap peduli. Dia tidak mempedulikan dirinya sendiri. Tuhan Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan kepentingan ibunya. Nanti mamanya siapa yang mau jaga? Yohanes mau jaga. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia menyerahkan tanggung jawabnya kepada Yohanes. Kita juga anak-anak kan seperti begitu ya. Kita ada orang tua yang harusnya kita lihat. Kadang-kadang mereka sudah susah, tapi kita tidak tahu mereka susah. Sering-seringlah pulang untuk ke Cakeboga, ke manakah, atau sering-seringlah telepon. "Mama, kondisinya bagaimana, Ma? Sehatkah? Atau tidakkah?" Nah, sudah bisa kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Saya ada satu orang pejabat, waktu saya sampaikan kerinduan hati saya atau isi hati saya, dia bilang begini, "Pak Pendeta, sebelum terlambat." Saya tanya, apa maksudnya sebelum terlambat? Mungkin dia telah mengalami dalam kesibukannya, dan papa mamanya pergi, dia tidak ada di dekat situ. Dia bilang sebelum terlambat. Saya juga, itu bukan firman Tuhan, bukan. Tapi saya ingin menjelaskan tentang bagaimana Yesus di kayu salib. Dia masih bisa mengabaikan penderitaannya dan berkata, dan di dalam penderitaannya dia berkata kepada Maria ini Yohanes, atau "Ibu, ini anakmu." Artinya memang saya akan pergi, tapi kau punya anak yang lain yang ada ini. Masih memperhatikan. Kita kembali ke Yohanes. Karena empatinya, karena dia merasa sepenanggungan, maka dia diberikan kepercayaan oleh Yesus Kristus. Saudara, apakah kita merasa dikasihi oleh Tuhan? Dikasihi oleh Yesus? Mari kita lihat orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita jadi pikir pribadi yang begini. Saya punya waktu untuk bisa bercakap dengan orang lain. Saya punya kelebihan beras untuk dibagi kepada orang lain. Saya punya kemampuan pengetahuan untuk diajarkan kepada orang lain. Saya pribadi punya 2 YouTube ya. YouTube satu bicara tentang entrepreneurship, atau bagaimana kita
mengembangkan ekonomi atau mencari uang. Tapi satu khusus untuk pelayanan firman. Nah, yang entrepreneurship ini itu tentang bagaimana beternak babi, bagaimana buat alat-alat peraga ini saya punya, atau noken, jahit. Saya bikin videonya dan ada di YouTube channel Dolphy Rata. Karena dengan itu kalau orang nonton kan, ini manfaat. Bisa, rupanya bikin. Saya tanam petatas di karung-karung dan bikin di YouTube. Ini kan bentuk-bentuk yang kita bisa tunjukkan kepada orang-orang, kita bisa memberikan contoh dan teladan. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, jadilah orang yang dikasih oleh Yesus tapi peduli dengan keadaan di sekitar ya. Ini istilahnya yang dipakai di sini memang empati, tetapi kata yang paling bagus juga adalah care atau memiliki kepedulian. Peduli ya, peduli pada orang tuamu, peduli pada anakmu. Kadang-kadang kan orang tua sudah tua dan perlakukan seperti anak muda lagi. Kadang-kadang kan anak masih kecil sekali dan perlakukan sebagai orang tua. Kau gimana mata? Ini masih kecilmu. Jadi peduli, atau peduli dengan orang-orang yang membutuhkan. Kita punya kemampuan intelektual, kita bagi-bagi. Yang ketiga, pasal 20 ayat 1 sampai 10 ini panjang ini. Pasal 20 ayat 1 sampai 10, tapi kita lihat pasal 20 ayat 2 sampai ayat 2. Ayat 2, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah mengambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana diletakkan. Sebenarnya saya mau bicara ini, mau tekan-tekankan, tapi kalau saya mau tekankan saya mau batuk. Saya mau beritahu begini saudara. Yang ketiga, murid yang dikasihi Yesus, dia harus menjadi pribadi yang cepat tanggap. Saudara, artinya lebih cepat menanggapi hal-hal yang bersifat rohani. Tapi juga ini kalau saya lihat dari bahasa Inggris itu responsif. Tapi juga bisa care, peduli. Tapi ini cepat tanggap, lebih cepat menanggapi hal-hal yang bersifat rohani. Itu kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke 8, ayat 8. Ayat 8, ya. Kita baca sama-sama lagi. 3. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Jadi ceritanya begini. Perempuan-perempuan yang datang di kubur itu, lihat kubur sudah terbuka. Dan mereka cepat-cepat memberitahukan ke murid-murid, kubur sudah terbuka, sudah kosong. Mereka temui di situ adalah Petrus dan murid yang lain, itu Yohanes. Cepat-cepat mereka lari, tapi Petrus karena sudah tua, maka Yohanes lebih dulu cepat sampai. Tapi Yohanes tidak langsung masuk. Ada penafsir mengatakan Yohanes tidak langsung masuk. Itu ada kemungkinan dia mulai bingung. Ini kenapa ini? Ini kenapa? Tapi penafsir yang lain mengatakan dia tunggu Petrus karena dia masih muda, biar orang tua duluan masuk, menghargai, menghormati orang tua katanya, supaya Petrus masuk duluan. Jadi Yohanes mengutamakan Petrus masuk. Tapi waktu Petrus masuk dan Petrus keluar dan dia masuk lagi dan dia percaya. Dalam ayat 9 menjelaskan dalam ayat 9 selama itu mereka belum mengerti kitab suci. Rupanya di sini murid-murid belum sampai pada tahap bahwa mereka percaya dengan apa Yesus berkata dia akan bangkit. Tapi Yohanes dia lebih cepat percaya, saudara. Dan kita bisa lihat lagi, saudara, hal itu di dalam pasal 21. Pasal 21, ini kisah yang lain. Pasal 21 ayat yang ke-7. Pasal 21 ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Jadi kisahnya, murid-murid mereka setelah Yesus mati dan bangkit, Yesus dia bertemu dengan mereka lagi tuh. Mereka diajak oleh Petrus, ayo kita tangkap ikan. Oh iya, ya kami ikut. Dan mereka tangkap ikan semalam-malamannya tidak dapat.
Dan Yesus berdiri di pantai dan berkata, anak-anak ada kalau paus mereka? Tidak, kami semalam-malam tidak dapat. Oke, tebarkanlah jala di sebelah kanan. Setelah ditebarkan jala, sebelah kanan mereka tarik. Murid lain fokus tarik berkat itu. Wow. Tapi Yohanes dalam kepekaannya dia berkata, itu pasti Tuhan. Dia bilang ke Petrus, itu pasti, itu Tuhan. Kata itu Tuhan, itu dia sedang menjelaskan kepastian. Itu pasti Tuhan. Saudara-saudara, orang yang dikasih Yesus ketika dia mengalami pertolongan Tuhan, diteguhkan dan dikuatkan, apakah dia bisa berkata, karena Tuhanlah sehingga saya bisa? Oleh karena Tuhanlah. Ini yang penting bagi kita, saudara. Banyak kali, saudara, yang terjadi, kita perlu pergumulan dan persoalan dan Tuhan memberikan jalan keluar. Dan kita tetap setelah dapat pertolongan atau kita diteguhkan, dikuatkan, dipulihkan, kita pikir itu biasa-biasa saja. Tapi Yohanes dia punya pekaan, dia bilang, itu Tuhan. Yang memberkati saya, itu Tuhan. Pasti itu Tuhan. Tapi kan saya sudah usaha ini, saya sudah usaha itu nih. Iya, Tuhanlah yang memberkati. Ingat Mazmur 127, kalau bukan Tuhan, sia-sialah. Ya toh? Kalau bukan Tuhan, sia-sia orang membangun rumah. Kalau bukan Tuhan, sia-sia orang berjaga-jaga. Karena Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara saya kasih Tuhan. Orang yang merasa diri dikasih oleh Tuhan, orang yang merasa diri dicintai oleh Tuhan, yang pertama dia lakukan, dia harus menjadi pribadi yang selalu ingin dekat dengan Tuhan, friendly, ingin bersahabat dengan Tuhan, selalu merindukan persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, berempati, memiliki empati dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Karena Yesus berkata, kalau kamu memperhatikan mereka seperti kamu perhatikan aku. Dan yang ketiga, cepat tanggap, peka, responsif, lebih cepat menanggapi hal-hal yang bersifat rohani. Ia melihatnya dan percaya Tuhan yang melakukan semua itu. Oh, itu Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita menjadi pribadi sadar dulu, saya dikasih oleh Tuhan. Bilang pada diri sendiri, saya dikasih oleh Tuhan. Yesus sayang kepada saya. Bilang pada diri sendiri, Yesus sayang kepada saya. Kita punya lagu tadi, atau Yesus sayang padaku saja. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari singers bantu saya. Mari, singers dan bel. Singers dan bel, mari. Yesus sayang padaku. Kita berdiri sama-sama dan kita berikan. Saudara-saudara saya kasih Tuhan, sebagai orang yang dicintai, murid yang dikasih oleh Yesus Kristus, 3 hal yang harusnya kita lakukan. Yang pertama, selalu dekat, ingin selalu dekat dengan Tuhan, dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus berempati, mempunyai empati seperti Yesus memiliki empati, atau merasa sebeban, sepenanggungan, peduli dengan orang-orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga, kita harus menjadi pribadi yang cepat tanggap, lebih cepat menanggapi hal-hal yang bersifat rohani, tetapi juga ketika diberkati kita mengatakan itu Tuhan, itu karena Tuhan. Yesus sayang padamu. Yesus sayang padaku. Sayang
diri sebagai murid yang dikasihi Yesus. Bukan berarti murid lain tidak dikasihi, tetapi dia menyatakan, mengangkat, mengklaim diri dikasihi oleh Yesus karena dia merasakan cinta Yesus itu dalam kehidupan. Apakah saudara merasakan cinta Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus dalam hidup saudara? Kita nyanyikan ref tadi dengan penuh kesungguhan. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sayang kepada kami, karena Engkau mengasihi kami. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami Roh Kudus untuk bersikap sebagai orang-orang yang dicintai oleh Yesus. Selalu ingin dekat dengan Tuhan, selalu ingin bersekutu dengan Tuhan, selalu ingin mengalami Tuhan dalam hidup hari bersama. Mampukan juga kami memiliki hati-Mu Yesus, yang berempati, yang berbalas pada Tuhan, yang peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan pendampingan. Tanamkan itu di hati kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Tapi ajarlah kami yang Allah Roh Kudus untuk senantiasa mengakui bahwa itu Tuhan, Tuhan dan Tuhan, tidak ada yang lain. Kami ada pun itu karena Tuhan. Kami juga bisa beribadah itu karena Tuhan. Kami diselamatkan karena Yesus telah menyerahkan diri mati di kayu salib mencobanya kami. Bapa telah pilih kami, Roh Kudus terus menyertai kami, mempercayakan kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tolonglah kami untuk memiliki kepekaan yang luar biasa berhubungan dengan keberadaan kami sebagai orang tua terhadap anak-anak, sebagai anak-anak terhadap orang tua. Di saat ini Tuhan mewakili seorang tua ibu janda, Mama Helena, sedang membawa dan menangisi anaknya Justinus yang sekarang ini dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit. Oh Tuhan, berkali-kali anakku ini dalam keadaan sakit dan hamba-Mu ibu janda ini terus mendampingi, merasa bahagia dengan penuh kasih untuk dapat menemani anaknya. Oleh karena itu kami pada siang hari ini juga berdoa untuk Pak Justinus dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dia dengan kasih-Mu yang besar, sehingga dia mengalami Tuhan dalam kehidupannya, bahkan dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Demikian juga dengan Mama Helena, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan